Shalom saudara-saudara terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa edisi saat ini dan menemani saudara dalam menjalani kehidupan segala menjadi aktivitas saudara masing-masing. Maka kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini, dan dalam episode saat ini dengan bacaan yang diambilkan dari kitab Yunus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10. Yang demikian firman Tuhan. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru-seru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke dalam tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam di dalam bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka lah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Demikian membaca firman Tuhan saat ini. Yang berbahagia ialah kita yang dengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara terkasih, tema kita adalah doa yang terlambat. Saudara-saudara yang terkasih, tema ini memang bukan menjadi sebuah kebenaran, bahwa yang benar adalah tidak ada kata terlambat untuk berdoa. Hal ini nampak dalam bacaan kita, yaitu doa Yunus di dalam perut ikan. Tuhan tetap berkenan mendengar doa Yunus meskipun sepertinya sudah terlambat. Yunus berada dalam perut ikan, akhirnya membuka mulutnya untuk berdoa. Karena kalau kita membaca pada pasal yang pertama, kita akan mendapati bahwa Yunus tidak mau berdoa kepada Tuhan. Tidak mau meminta pertolongan kepada Tuhan, bahkan dirinya lebih rela dibuang ke laut daripada berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika kemudian kematian sudah mendekat, dalam kesesakan yang luar biasa, akhirnya ia pun berdoa. Saudara-saudara terkasih, kalau kita mencermati apa yang dikatakan oleh Yunus tentang kesesakan yang dialami oleh Yunus, setidaknya ada 3 kali kata dari dalam tanda petik yang dipakai oleh penulis. Yunus dikatakan berdoa dari dalam perut ikan, dan katanya. Kita akan melihatnya di ayat yang kedua terlebih dahulu. Dari dalam kesusahan aku berseru. Walaupun di dalam bacaan kita tadi, dalam Alkitab yang dituliskan oleh LAI tidak dituliskan kata dari, tetapi saya membayangkan ini adalah seperti sebuah ungkapan dari Yunus. Dalam kesusahan aku berseru, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Kemudian mungkin sepertinya sudah terlambat bagi Yunus untuk berdoa. Seharusnya dia berdoa ketika dia belum dibuang ke laut.
Namun dalam penghayatan iman Yunus kepada Allahnya, bahwa tidak ada kata terlambat untuk berdoa. Tidak ada kesesakan yang dapat menghalangi Tuhan untuk memberikan berkat-Nya kepada umat-Nya yang dipilihnya. Yunus sangat yakin bahwa Tuhan mendengarkan doanya, yang ia gambarkan sebagai ia menjawab aku dan kau dengarkan suaraku. Di ayatnya yang kedua tadi, ia juga membayangkan doanya adalah sampai ke bait Tuhan yang kudus. Bisa kita lihat di ayat yang ketujuh. Yunus mengerti walaupun awak kapal kemudian membuangnya ke laut, tetapi sebenarnya Tuhan mengizinkannya. Karena itu ia berkata, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam. Di ayatnya yang ketiga, karena Tuhan telah melemparkan dia ke laut, maka hanya Tuhan sajalah yang sanggup untuk menolong Yunus. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa, yang mengontrol segala sesuatu, dan Tuhan juga adalah Allah yang Maha Mendengar. Dia adalah Allah yang pasti mendengarkan setiap rintihan, setiap jeritan, setiap permohonan dari para umat-Nya. Hal inilah yang membuat kita kemudian seharusnya menyadari, membuat kita mengerti bahwa kita boleh datang kepada Tuhan dalam segenap keberadaan kita. Allah kita adalah Allah yang Maha Kuasa, yang akan mampu melakukan apapun yang sebenarnya dikehendaki oleh Allah. Bahkan sebenarnya setiap apapun yang kita naikkan kepada Tuhan, doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, itu semua mampu dilakukan oleh Allah, mampu diberikan oleh Allah. Tetapi tidak setiap doa kita akan dikabulkan oleh Allah, karena Allah lebih tahu apa yang menjadi kebutuhan diri kita. Oleh karena itu, setiap kita kemudian dalam kesesakan, setiap kita punya dalam pergumulan, maka datanglah kepada Allah. Ia berkenan untuk mendengarkan apa yang menjadi permohonan kita. Dia akan selalu memberikan apa yang menjadi permohonan kita. Dia akan memperhatikan apapun yang menjadi kerinduan-kerinduan kita. Terlebih ketika kita punya kerinduan untuk bertobat, meninggalkan kehidupan kita yang lama dan kembali berbalik kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan kepada kita untuk melakukan pertobatan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, ketika engkau saat ini hidup dalam pergumulan yang berat, jangan pernah tinggalkan Allah. Datanglah kepada Allah dalam doa, karena Allah hanya sejauh doa. Tuhan memberkati saudara sekalian, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami boleh mendengarkan kisah hidup dari Yunus yang menjadi sebuah kesaksian bagaimana dirinya mengalami sebuah perubahan. Awalnya dia adalah orang yang keras kepala, kemudian ketika mengalami situasi yang membuat dia terpentok, yang kemudian disadarkan oleh Tuhan, kemudian dia berbalik kepada Engkau, dia berdoa memohon pengampunan kepadamu, dan Engkau kemudian memberikan jalan berkat kepada Yunus. Apa yang dialami oleh Yunus ini juga akan kami hadapi, akan kami terima juga. Ketika kami dalam kesesakan, kami mohon kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan menolong, memampukan kami untuk mengatasi setiap pergumulan kami. Bahkan Engkau akan memberikan jalan keluar bagi kami ketika kami pun seakan-akan merasa tidak lagi mampu menemukan
jalan keluar untuk permasalahan kami, tetapi kami yakin dan percaya Engkau membuka jalan. Tuhan, tolong kami untuk senantiasa melihatnya dengan kacamata positif. Tuhan, tolonglah kami untuk terus-menerus berserah kepada Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Dan Tuhan, tolong kami. Amin. Saudara-saudara terkasih, inilah Gembala Menyapa edisi saat ini, dan kita akan bertemu dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Oleh karena itu jangan lupa untuk subscribe, like, share video ini supaya menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati saudara kini dan sepanjang masa. Amin.